Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang menabung saham ya, khususnya di Big Bank teman-teman. Jadi untuk menabung saham dengan dana minimal ya teman-teman. Mungkin teman-teman kuatnya berapa tergantung masing-masing kemampuannya, bisa 500.000, bisa 1 juta, bisa 2 juta, tergantung target dan juga kemampuan masing-masing. Nah, kalau menabung saham itu adalah teman-teman konsepnya adalah menyisihkan sebagian pendapatan untuk dimasukkan ke rekening sekuritas ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham itu kan harus punya rekening sekuritas. Nah, dananya dimasukkan di situ. Nah, terserah nanti mau belinya kapan itu terserah. Tapi kalau dengan konsep menabung saham setiap bulan ya udah, bulan itu ada dana berapa, kalau bisa beli 1 lot ya beli 1 lot, beli 2 lot 2 lot gitu, saham tergantung saham apa yang ingin dituju ya, yang mau dibeli itu saham apa gitu ya. Nah, saham Big Bank ini termasuk salah satu saham yang bagus ya teman-teman untuk jangka panjang ya, baik untuk model menabung saham ataupun untuk ini ya kalau investasi jangka panjang ya, sekali juga bisa ya, langsung itu ya. Tapi kalau teman-teman bingung ya, nanti tinggal milih aja mau saham-saham apa. Big Bank itu kan BCA, BNI, BRI, dan Bank Mandiri ya. Nah, konsep menabung saham ini juga disesuaikan dengan budget ya teman. Kalau kayak BCA ini kan minimal berarti 10 kali 100 ya, ini 1 jutaan lah ya. Jadi satu lotnya BCA itu 10.100 kali 100, 1 juta. Jadi kalau teman-teman mau nabung saham BCA paling enggak ya 1 jutaan lah per bulan untuk bisa membeli saham BCA di harga 1.100.000 ya kalau nggak salah. 1.010.000 ya. Tapi kalau teman-teman budgetnya misalnya 500.000 ya, berarti nabung 2 bulan lebih ya, hampir nabung 3 bulan, nah, karena ada dana 1.500.000. Nah, saat dananya terkumpul 1.500.000, beli 1 lot saham BCA. Nah, kalau saham bank yang lain itu beda juga ya. Kalau BNI ini berarti 495.000 dengan harga yang sekarang ya, hari kemarin ya. BRI itu 450.000. Bank Mandiri 637.000 Bank Mandiri. Nah, kira-kira potensinya bagaimana ya? Kalau potensi kita kan nggak bisa memprediksi ke depan ya teman-teman. Jadi kita lihat historisnya saja. Makanya saya lihat historis itu seperti apa. Dengan lihat historis nanti kita bisa memperkirakan ya kira-kira ke depannya seperti apa. Saham-saham Big Bank ini kan saham-saham yang fundamentalnya bagus, dan kalau ada apa-apa bahkan mungkin krisis ekonomi dan lain-lain pasti akan diselamatkan ya oleh pemerintah ya. Ini saham-saham besar yang mempengaruhi hampir mungkin di atas 50% perekonomian negara ya. Kalau saham ini tidak di backup sama negara ya, saat krisis ya negaranya bisa kolap teman-teman. Makanya Big Bank ini walaupun harga sahamnya sudah tinggi, investor-investor besar itu tetap pegang ya saham Big Bank ini. Nah, saham BCA ini dalam waktu 1 tahun ini tumbuh ya lumayan teman-teman. 3 tahun juga tumbuh, 5 tahun juga tumbuh. Ini lihat BCA nih ya. Bahkan saat krisis ya di tahun 2020 ini kan harganya rendah banget ya, di 4.430. Tapi tahun 2021 dia udah melesat ya. Nggak nyampe 1 tahun udah di atas harga sebelum krisis ya. Nah, ini begitu kuatnya itu saham BCA nih ya. Karena memang jadi ketika krisis kan banyak orang jual ya, cut loss. Nah, orang yang punya duit banyak menampung terus ya di harga murah ya.
Karena ini dari harga 6.700-an sampai 4.400. Jadi 6.700, coba 6.700 sampai 4.400. Lagi 6.700. Terkoreksi 34% ya. Jadi BCA itu saat krisis COVID kemarin terkoreksi 34%, nggak nyampe setahun sudah balik di atasnya. Jadi kalau teman-teman mau ambil BCA ya udah ambil aja masuk. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan saat-saat koreksi ya. Seperti sekarang ini kan BCA sudah koreksi hampir 800 poin ya. Ya bisa aja kemungkinan nanti akan koreksi lebih dalam itu bisa ya. Cuman ini beberapa kali dia mantul di sini. Nah, kalau kita lihat analitiknya nih teman-teman. BCA ya. Ini 6 bulan. Jadi 1 hari sampai 3 bulan itu minus, tapi mulai 6 bulan positif. Jadi kalau kita beli saham BCA 6 bulan yang lalu, itu sudah positif 4%. Kalau year to date itu 7%. Kalau 1 tahun 10%. Jadi kalau kita beli 1 tahun yang lalu ya 10%, teman-teman. 3 tahun yang lalu 53%, 5 tahun yang lalu 65%. Nah, ini masih dapat dividen ya. Jadi hanya capital gain-nya aja nih 65%. Dividennya, nah kalau BCA dividennya kecil dibandingkan perbankan yang lain. Nah, ini dividennya itu sekitar berapa ini ya? 270 itu kalau di harga sekarang berapa? Dibagi 10.000 berapa tadi? 10.100, sekitar 2,6% ya. BCA itu dividennya rata-rata 2%-an teman-teman, 2, sekian persen. Nah, tapi dia rutin bagi dividennya. Jadi kalau untuk dividen investing itu saham-saham perbankan tuh nggak cocok karena dividennya kecil. Ya dia kalau mau invest di saham perbankan ya kita ambil capital gain. Jadi nanti kalau kita membutuhkan dana ya kita jual sahamnya sebagian. Tapi kalau capital gain kita nggak perlu jual sahamnya, kita sudah dapat dividen yang lumayan besar. Misalnya 10%, ada yang 12%, ada yang 15%. Nggak tanpa harus menjual sahamnya. Ya. Tapi untuk menabung saham juga cocok karena dia harganya naik terus. Nah, IPS-nya juga naik teman-teman. BCA ini naik. Labanya berapa ini? 41 triliun. Besar banget ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan BRI ini, yang BRI sedang terkoreksi dalam ini teman-teman ya. Nah, BRI ini terendah di 4.370. 1 bulan turun, 3 bulan juga turun, 6 bulan turun juga ya, kecil walaupun. Terendah di 4.100. Year to date-nya juga turun ya. 1 tahun turun juga. Tapi kalau 3 tahun naik ya. Ini 3 tahun naik, 5 tahun naik ya. Jadi BRI itu sempat terkoreksi dalam di saat krisis ya, dari 4.400 ke 2.400. 4.400 dikurangi 2.400 dibagi 4.400, terkoreksinya 43% teman-teman. Besar ya, BRI ini koreksinya besar. Nah, ini hampir sama dengan koreksi yang ini teman-teman. Ya, ini coba dari 6.400 ke 4.100. 35% ya, hampir 36%. Ini koreksi BRI ini memang dalam ini, hampir sama dengan saat krisis COVID ya. Krisis COVID itu 43% ya. Ini cuman 36 ya, 36%. Dan itu pun setelah itu mulai naik. Nah, naik tapi sekarang sudah terkoreksi lagi ya. Jadi kalau teman-teman pakai metode menabung saham saat koreksi yang seperti ini adalah saat yang tepat untuk membeli sahamnya.
Jadi tinggal masuk. Nah, nanti kalau turun gimana? Ya nggak masalah, karena jangka kita kan jangka panjang. Jadi kita terus fokusnya di jumlah lot ya. Jadi misalnya teman-teman punya dana 500.000 ya. Harga saham BRI 450.000. 450.000 itu satu lot. Ya udah, beli satu lot. Kemudian nanti kalau turun lagi beli lagi satu lot, beli lagi satu lot. Nanti targetnya 1 tahun punya 12 lot. Nah, kalau 10 tahun ya kali 10 punya 120 lot. Kayak gini teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya dana yang lebih, misalnya punya 2 juta per bulan misalnya, ya udah 2 juta dibagi 450, 4.500 ya harganya, dibagi 100. Nah, bisa beli 4 lot teman-teman, 4 lot sisa ya. 4 lot kalau dikalikan 12, 48, setahun kita punya 48 lot, 10 tahun kita punya 480 lot. Nah, kalau dengan harga BRI sekarang aja udah besar ya. Kalau kita prediksi untuk 10 tahun ke depan mungkin harga BRI sudah naik teman-teman. Bisa 7.000, bisa 8.000, atau bahkan bisa 10.000 ya. Kalau kita ambil tengah-tengahnya aja, misalnya harga BRI 7.000 ya. 7.000 kali 100. Kita sudah punya portofolio 336 juta. Di BRI dengan modal berapa tadi? 24 kali 10. Dengan modal 240 juta. Jadi kenaikannya hampir 100 juta lebih ya. Jadi itu. Jadi metode menabung saham di Big Bang itu juga menarik. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Kalau teman-teman mau ambil dividennya ya pakai dividen investing. Tapi kalau mau, saya nggak masalah dividen kecil, yang penting sahamnya tumbuh, ya udah ambil perbankan aja. Teman-teman bisa milih BRI, BNI, Bank Mandiri, atau BCA gitu kan. Kalau yang PBV-nya paling murah itu kalau nggak salah BNI ya. Nah, ini 1,17, pernya 8. Bank Mandiri ya paling murah Bank BNI kalau paling murah. Cuma pertumbuhan Bank BNI ini 1 tahun nggak 3 tahun baru tumbuh, 5 tahun juga tumbuhnya nggak terlalu tinggi ya, kecil aja ya, kan ini koreksinya cukup dalam ya BNI. Cuma dia dividennya lumayan, ini dividennya di atas 5% kalau nggak salah. 5,6. Jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting teman-teman konsisten dan pakai dana yang dingin ya. Jangan sekali-kali main saham atau investasi saham pakai dana panas. Hindari saham-saham gorengan, hindari pakai margin, hindari short selling. Banyak sekali jebakannya di investasi saham itu. Teman-teman harus berhati-hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung, terus gabung ya. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi aja lah. Kita bisa bedah portofolio, bisa bahas saham lebih detail lagi, dan saya ada beberapa video yang khusus saya buat untuk teman-teman di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.